Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-12 sesudah Trinitatis 22 Agustus 2021. Terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18 dan epistel dari surat kiriman Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 17 sampai dengan ayat 21, diikat oleh topik atau tema orang benar di mata Tuhan. Dalam bahasa Batak dituliskan, halak partigor di adopan ni debata. Saya baca untuk kita, simak pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mazmur pasal 34 keseluruhan ayat 1 sampai dengan ayat 23 dan khotbah kita dari ayat 12 sampai dengan ayat 18 adalah dalam perlindungan Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah kita di ibadah minggu ke-12 sesudah Trinitatis 22 Agustus 2021 berbicara tentang nasihat Raja Daud agar menjauhkan diri dari segala bentuk perbuatan jahat dan agar menjadi orang benar. Dihubungkan dengan topik atau tema minggu, orang benar di mata Tuhan. Halak partigor diadupan ni debata. Saudara, penulis kitab Mazmur, Psalmen 34 ini, yakni Raja Daud, sangat memperhatikan bagaimana agar semua kita, pembaca kitab Mazmur pasal 34 ini, dapat kiranya menikmati kehidupan yang sangat indah, penuh bahagia, dan merasa terberkati selama hidup. Itu sebabnya Raja Daud ingin sekali berbagi pengalamannya itu kepada pendengarnya. Disebut di sana, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Disebut di sini kepada anak-anak. Saudara, siapa yang dimaksud Daud dengan kata anak-anak ini? Kata Ibrani yang dipakai di sini adalah ben, artinya son, grandchild, descendant, people, family, nation. Artinya apa? Anak-anak boleh, cucu-cucu boleh, keturunan boleh, masyarakat boleh, keluarga-keluarga boleh, bangsa juga boleh. Jelaslah
Kalau disebut di sini kata anak-anak, tidak menunjuk hanya kepada anak kecil yang baru lahir, yang baru bertumbuh, atau yang masih taraf ingusan. Bukan itu anak-anak di sini. Tetapi istilah anak-anak atau dalam bahasa Ibrani ben bertujuan untuk menunjuk kepada setiap orang yang dekat dengan pemazmur, dengan Daud, baik dekat secara lahiriah ataupun secara rohaniah. Sebutan anak-anak atau ben dalam bahasa Ibrani di sini berbicara kepada siapa saja yang mau belajar untuk mendapatkan arti dan makna hidup yang penuh bahagia, penuh sukacita, dan terberkati dalam perlindungan Tuhan. Jadi sama sekali bukan menyangkut umur Bapak Ibu, tetapi bagi orang yang membutuhkan bimbingan arahan yang pengalamannya masih muda, masih perlu belajar dari Daud. Saudara, Daud mampu memberi arahan itu, bimbingan dan nasihat buat siapapun, karena memang Daud sudah terlebih dahulu menjalani berbagai-bagai ujian yang begitu banyak. Pengalaman-pengalaman hidup yang berharga dari Daud itu sangat-sangat bagus untuk di-share-nya kepada publik. Daud mencoba untuk mengajarkan apa arti menyukai hidup ini. Saudara, pada ayat 13, pemazmur mengatakan, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Saudara, menurut pemazmur ada 3 cita-cita hidup dan keinginan kerinduan manusia yang perlu didapat, dinikmati, yakni menyukai hidup. Kedua, umur panjang. Ketiga, menikmati yang baik selama hidup. Dan untuk mendapatkan ketiga-tiga cita-cita kehidupan kemanusiaan ini Bapak Ibu, sita-sitani rohani hajol maunon, pemazmur mengatakan bahwa manusia itu harus hidup dengan benar di hadapan Tuhan, tigor di hadapan dia bata. Dan siapakah menurut Daud, yakni pemazmur ini, yang dapat digolongkan, dikategorikan kepada orang benar, natigori, yakni pertama, pada ayat 14 disebut, orang yang dapat menjaga perkataannya dan segala ucapan yang diucapkannya. Orang yang dapat menjaga perkataan dari segala ucapan yang jahat dan hal-hal yang tidak benar, dia bisa jaga. Itu orang baik, orang benar. Natigor. Kedua, pada ayat 15a disebut, orang yang sudah mampu menjauhi segala yang jahat dan melakukan yang baik. Dan ketiga, pada ayat 15b disebut lagi, orang benar itu adalah orang yang senantiasa mencari perdamaian dan yang berusaha mendapatkannya. Selanjutnya, pemazmur atau Daud di sini Bapak Ibu meyakinkan para pembacanya, para pendengarnya, dan kita saat ini bahwa jika kita menjaga diri serta menghindarkan ketiga-tiga hal ini, maka kita akan memperoleh jaminan dari Tuhan bahwa kita pasti akan mendapatkan ketiga-tiga kerinduan manusia sebagaimana pada ayat 13 tadi. Pertama, menyukai hidup. Kedua, umur yang panjang. Ketiga, menikmati yang baik selama dia hidup. Apa jaminan Tuhan itu Bapak Ibu? Jelas di sini disebutkan. Pertama, pada ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Itu jaminannya. Jaminan yang kedua, ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Namun Daud atau pemazmur juga terus terang mengatakan, memberitahukan di sini Bapak Ibu bahwa wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan mereka dari muka bumi ini. Saudara, inilah intisari dari pengajaran pemazmur yang menjadi khotbah kita di saat ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya, apa yang dapat kita pelajari dari isi khotbah kita di ibadah minggu ke-12 sesudah Trinitatis ini?
Pertama, jadilah orang benar di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Ayat 14-15. Saudara, pada ayat 14-15 ini ada 3 perilaku yang cenderung membawa manusia kepada kejahatan yang harus kita jauhkan, kita hindarkan. Yakni, pertama, pada ayat 14 dikatakan, orang yang tidak dapat menjaga perkataan dari segala ucapan-ucapan jahat dan hal-hal yang tidak benar. Bapak Ibu, kenapa kita harus menjaga segala ucapan yang jahat dan yang tidak benar ini? Saudara, lidah adalah anggota tubuh kita yang sangat-sangat rentan untuk berbuat dosa dan kejahatan. Nah, oleh karena itu harus dijaga, dipelihara, dan dikuasai, dikendalikan. Orang yang sudah mampu menjaganya, menguasai, dan mengendalikannya, itulah orang benar, Bapak Ibu. Kita mengingat apa yang ditulis oleh Yakobus pasal 3 ayat 5 dan ayat 6. Kitab Yakobus menuliskan atau mengingatkan kita demikian. Ayat 5. Demikianlah juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Dan ayat 6 dikatakan lagi, lidah pun adalah api, ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Itu Bapak Ibu. Dengan lidah, berbagai-bagai dosa akan kita lakukan. Termasuk menyulut perkelahian, perpecahan, mengucapkan kata-kata kotor, kata-kata kutuk, dusta, bohong, baik kepada sesama manusia maupun juga terutama kepada Tuhan. Inilah tanda-tanda orang benar. Nati goroha. Kita bisa mengontrol, menguasai lidah, kata-kata, ucapan yang keluar dari dalam diri kita. Mari kita hentikan segala kata-kata kotor, supaya kita masuk ke kategori orang baik. Nati goroha. Ini harus kita perjuangkan. Kedua, pada ayat 15a, kita diajak oleh pemazmur menjauhi segala yang jahat dan melakukan yang baik. Saudara, kata jahat dalam bahasa Ibrani yang dipakai di sini ra, dari kata ra'a, yakni kotor, jelek, bau, busuk, rusak. Dalam pikirannya, dalam hatinya, dalam otaknya hanya memikirkan hal-hal yang jelek, yang jahat terhadap orang lain, terhadap lawannya, musuhnya, terhadap gereja bahkan. Jelek pikirannya terhadap teman-teman sekantornya, terhadap tetangga-tetangganya, terhadap perhaladunya, dan sebagainya. Bapak Ibu, Daudlah salah satu korban dari orang-orang jahat menurut kitab 1 Samuel pasal 20-23. Makanya Daud sering sekali melarikan diri, menyingkir ke Gad, ke Moab, bersembunyi di gua Adullam, bahkan pernah berpura-pura menjadi orang sinting, orang gila, nariti, nalalain. Asal dia terlepas dari kepungan orang jahat itu, Tuhan terus memelihara Daud. Saudara, khotbah ini menyuarakan kepada kita sekarang, jauhilah yang jahat. Dalam bahasa Batak, sumurut mahosian hajahatoni. Sumurut artinya tinggalkan. Pikiran-pikiran seperti itu stop. Hentikan sama sekali untuk memikirkan perlakuan mangaroha-roha ya kanaroa tuakadongan kepada saudara-saudara, kepada teman-teman, kepada tetangga-tetangga, kepada gereja, kepada parhalado, kepada sintua, kepada pendeta. Stop itu Bapak Ibu, sama sekali stop. Dan sebaliknya, lakukanlah yang baik. Kata Ibrani yang baik di sini dipakai top dari kata yatap, artinya yang pleasant, beautiful, excellent, joyful, fruitful, cheerful, yakni perbuatan-perbuatan atau pikiran-pikiran, rancangan-rancangan yang membuat orang bisa senang hatinya. Ya, omanya nanggu muda, tapi kiri, nah terlintas di baksa rohat, dipikir rata, diutuk-utuk tak Bapak Ibu. Lumobi di masa-masa ini pandemi kon.
Inilah yang seharusnya terlintas di dalam pikiran, dalam benak hati kita di masa-masa pandemi ini agar imun tubuh kita makin meningkat, yakni untuk memikirkan hal-hal yang membuat orang lain senang, membuat hati orang bertambah sukacitanya, apalagi buat orang yang sedang menjalani perawatan, baik itu perawatan di rumah sakit maupun di isoman mandiri, membuat hati keluarga-keluarga yang baru saja ditinggalkan kekasih yang mati terpapar. Maka dengan demikian kita menjadi berkat buat orang lain, bukan sebaliknya. Memikirkan hal-hal yang jelek, yang jahat, perkelahian, perpecahan terhadap orang lain. Saudara, itu harus kita jauhkan, kita hindarkan. Ketiga, siapa yang disebut orang benar? Nah, Tigor itu pada ayat 15b dikatakan di sana, orang yang mencari perdamaian dan yang berusaha mendapatkannya. Bahasa Ibrani yang dipakai di sini perdamaian adalah shalom. Salem artinya health, security, welfare, sehat, aman, damai, sejahtera, horas-horas, selamat kitanya. Itulah shalom. Saudara, perdamaian atau damai itu adalah kebutuhan semua orang tentunya. Tanpa perdamaian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tanpa damai, maka hidup kita tidak akan tenang, akan goncang, selalu akan dihantui oleh berbagai-bagai rasa takut, kecemasan, gentar. Ketika kita memiliki banyak musuh atau orang yang membenci, memusuhi kita, maka kita akan diliputi berbagai-bagai kecemasan lah, rasa takutlah, gentar, dan kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan kalau kita sudah rasa takut menghantui kita. Itu sebabnya mending kita berusahalah sekuat tenaga dan kemampuan kita untuk mencari perdamaian dengan orang-orang siapa saja di sekitar kita. Jika sudah berhasil menciptakan damai atau perdamaian itu, berdamai dengan diri kita juga pertama, kemudian berdamai dengan orang lain dan semua orang-orang di sekitar kita, maka kita sudah mampu menjadi orang benar. Amin, Bapak Ibu. Paulus mengingatkan kita dalam Nats Epistel kitab Roma pasal 12, khususnya ayat 18, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada kata sedapat-dapatnya pada Nats itu. Artinya itu apa? Ada usaha dari kita. Berhasil atau tidak, itu hal berikutnya. Yang penting adalah kita sudah berusaha, kita sudah berjuang untuk itu. Apapun hasilnya, kita terima saja. Dan kita sudah selamat dalam pikiran kita. Nggak ada lagi rasa takut. Tidak ada lagi penyesalan di kemudian hari. Udah plong pikiran kita, Bapak Ibu. Senang, sukacita kita, joyful. Saudara, inilah tugas dan tanggung jawab kita sekarang. Untuk melawan ketiga-tiga karakter dan perilaku buruk itu dan memperjuangkan agar kita mampu menjadi orang benar di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Semoga kita berhasil. Pengajaran yang kedua, dalam mewujudkan diri kita menjadi orang benar, Tuhan memberi jaminan pendampingan bagi kita. Ayat 16 dan ayat 18. Saudara, untuk merealisasikan diri kita menjadi orang benar yang baru saja saya sampaikan, semua itu Bapak Ibu bukan pekerjaan yang mudah, yang mulus, yang enak dilakukan. Enggak. Tidak selalu mudah mewujudkan agar kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan dan sesama kita. Akan banyak rintangan yang harus kita jalani. Banyak musuh-musuh yang senantiasa menggagalkan perjuangan baik kita itu. Tetapi kita harus usahakan, harus kita perjuangkan. Saudara, pada ayat 16 dan ayat 18, kita yakinkan bahwa sebagai orang benar, napitor itu, kita mendapatkan jaminan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Pertama, ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Saudara, ada dua disebut di sini, mata dan telinga daripada Tuhan. Inilah gambaran-gambaran yang disebut antropomorfisme dari kata antropos, yakni manusia. Allah digambarkan seperti manusia, punya mata, punya telinga, sebagai gambaran-gambaran yang dikenal oleh manusia itu.
agar supaya Allah itu semakin dekat, semakin dikenal oleh manusia. Allah tentu tidak memiliki mata atau telinga seperti yang dimiliki oleh manusia toh, karena Allah itu adalah roh. Allah itu roh, tidak mungkin punya telinga, punya mata. Tetapi gambaran antropomorfisme Allah ini menjadi simbol untuk menjelaskan, mendekatkan pengertian kita untuk mengenal bagaimana Allah. Betapa seriusnya perhatian Allah itu kepada kita. Sehingga mata Allah, telinga Allah yang disebut dengan azan, tertuju untuk melihat, mendampingi kita. Inilah bukti kesetiaan Allah untuk tetap memberi kekuatan pendampingan kepada kita, Bapak Ibu. Tak satu titik pun dalam perjuangan hidup kita yang tidak terlihat oleh Tuhan, tidak terdeteksi oleh Tuhan, yang terlewati oleh Tuhan, tidak ada. Inilah yang mendorong semangat kita agar terus memiliki semangat hidup untuk berjuang, menjadikan diri kita ini menjadi orang benar, natigoroha. Jangan kita sia-siakan pandangan, pendengaran Tuhan kepada kita setiap saat ini, Bapak Ibu. Kita butuh pendampingan dan pertolongan Tuhan. Kemudian kedua disebut ayat 18. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Saudara, ini jaminan Tuhan berikutnya. Ada dua sikap tindakan Allah untuk menolong orang-orang benar itu. Tindakan pertama, Tuhan mendengar. Sekali lagi, kata Ibrani di sini dipakai sema, artinya memfokuskan perhatiannya. Tuhan berkonsentrasi kepada seruan kita, doa-doa kita, jeritan tangis dan permohonan kita. Tindakan yang kedua daripada Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan melepaskan, katanya disebut di sini. Dalam bahasa Ibrani disebut nasal, rescue, deliver, escape. Artinya menarik kita dengan cepat, menunggu kita hatop, agar kita jangan sampai terjatuh, terperosok, dan mendapat kecelakaan. Tuhan gak sampai hati melihat kita terperosok dalam kecelakaan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan kedua tindakan Allah yang sangat cepat ini, bagi kita dipastikan bahwa kita jangan merasa khawatir lagi dalam hidup ini. Jangan lagi takut untuk memperjuangkan agar kita menjadi orang benar, halak, natigoroha. Karena ada jaminan pemeliharaan Tuhan bahwa kita akan dijaganya. Doa-doa kita, permohonan kita didengarnya dan ditindaklanjutinya menjadi keselamatan bagi kita. Jangan kita ragu-ragu, Bapak Ibu, akan campur tangan daripada Tuhan dalam setiap perjuangan kita selama dalam hidup kita ini. Ingatlah, perhatian Tuhan begitu serius tertuju kepada segala bentuk kerinduan dan perjuangan hidup kita untuk mewujudkan diri kita menjadi orang benar di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Dan untuk segala sesuatu yang kita katakan itu tadi, ingatlah bahwa apabila Tuhan mengizinkan kita boleh berhasil hidup menjadi orang benar selama kita masih di dunia ini, maka semuanya itu adalah karena anugerah Tuhan. Allah basa-basa ni batado isa luhutnya. Oleh karena itu jangan kita sia-siakan anugerah basa-basa ni debata untuk hidup kita selama di dunia ini. Amin, Bapak Ibu. Isilah hidup kita itu dengan ragam-ragam hal-hal yang positif yang dapat membuat kita semakin menjadi berkat buat sesama dan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Pengajaran yang ketiga, Tuhan tidak pernah berkompromi dengan orang-orang jahat. Ingat ini, Bapak Ibu, ayat 17 ini. Tuhan tidak pernah berkompromi dengan orang jahat, orang fasik. Pada ayat 17 dikatakan, wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Saudara, selama kita hidup dalam kebenaran tadi itu, kita akan menjadi umat kesayangan Allah. Sehingga kita akan dijaganya seperti menjaga biji matanya. Biji mata Tuhan. Sakaria pasal 2 ayat 8 menggambarkan bahwa orang benar itu adalah biji mata Tuhan, Bapak Ibu. Lengkapnya, Sakaria menuliskan, siapa yang menjamah kamu atau menjamah orang benar itu, berarti menjamah biji mata Tuhan.
Bayangin Bapak Ibu, biji mata Tuhan kita ini. Biji mata ini sangat sensitif. Sedikit saja abu masuk ke biji mata udah terus terasa. Nah, demikianlah orang benar itu. Di hadapan Tuhan, dia adalah biji mata Tuhan. Apa saja yang menyakiti orang benar itu, menyakiti biji mata Tuhan, itu artinya Tuhan langsung secara cepat dengan tegas bertindak menyelamatkan orang benar itu. Dan sebaliknya Bapak Ibu, orang yang berbuat jahat, yang tidak menjaga dirinya terhadap ketiga-tiga hal tadi, tidak menjaga perkataannya dan ucapannya, tidak menjauhi segala yang jahat, dan tidak melakukan yang baik, tidak mencari perdamaian dan berusaha mendapatkan perdamaian itu, maka orang tersebut sudah menjadi musuh, seteru daripada Tuhan Allah. Demikian juga begitu hebatnya pembelaan Tuhan kepada orang-orang benar. Siapa saja yang sengaja menyakiti, memusuhi, dan memperlakukan kejahatan terhadap orang benar itu adalah melukai hati Allah. Dan ingatlah bahwa dia sudah langsung menempatkan dirinya sebagai musuh Allah, melawan Allah. Dan tindakan Allah untuk mereka tadi jelas disebutkan di sini, melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Kata ingatan dalam bahasa Ibrani di sini sakar, yakni remembrance, memorial, commemoration. Ini menunjuk kepada semua kenangan baik yang pernah dialami oleh mereka-mereka. Orang jahat ini di dunia ini selama hidupnya akan hilang lenyap. Artinya itu apa? Mereka akan dilupakan selama-lamanya. Tidak ada arti hidupnya selama di dunia ini dan apalagi di sorga. Saudara, mari kita tempatkan diri kita sebagai orang-orang benar, halak partigor di hadapan Tuhan dan di tengah-tengah komunitas hidup di dunia ini. Sebagaimana pesan topik minggu ke-12 sesudah Trinitatis 22 Agustus 2021, hendaklah kita menjadi orang benar di mata Tuhan, halak partigor di hadapan Debata. Mari kita buktikan itu Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu ke-12 sesudah Trinitatis 22 Agustus 2021, terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18, agar kita sungguh-sungguh berusaha menjadi orang benar di mata Tuhan, halak partigor di hadapan Debata, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak Ibu dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu baik di gereja ataupun di rumah masing-masing buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, horas, amin. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu ini. Mohon Engkau berkati firman-Mu ini Tuhan bagi jemaat yang mendengarkannya. Berkati hamba-Mu dalam persiapan khotbah berikutnya, dan semuanya saya peruntukkan demi kemuliaan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin.